Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Sulistya Elvani, Yanti Aprilia, dan saya sendiri Yaya Maryani. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosi anak. Materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama yaitu aspek perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya, serta proses perkembangan keadaan jiwa anak dalam memberikan respon terhadap keadaan di lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh melalui mendengar, mengamati, meniru, dan dapat distimulasi melalui penguatan atau modeling. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yanti. Bismillahirrahmanirrahim, saya Yanti Aprilia akan memaparkan materi selanjutnya, yakni mengenai pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosi anak usia dini. Menurut Adi Wikarta tahun 1988 berpendapat bahwasannya keluarga adalah suatu sistem yang terdiri atas subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun subsistem sosial tersebut ialah peran-peran atau fungsi sebagai sebuah sistem sosial. Keluarga berhubungan dan punya saling tergantungan tertentu dengan keluarga lain dan sistem sosial lain seperti dengan organisasi, kantor, sekolah, dan lain-lain. Konsep keterlibatan orang tua ini bukanlah hal yang baru ditemui pada lingkungan pendidikan dan telah memainkan peran yang nyata. Pihak yang terlibat dalam keterlibatan orang tua adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, 3 aspek yang saling mempengaruhi tersebut harus disatukan di setiap satuan pendidikan dan pengembangan anak. Sehingga dapat diartikan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak sangatlah penting karena peran orang tua akan sangat membantu dalam proses pengembangan sosial emosi anak yang dapat berdampak terhadap keberhasilan maupun pengembangan aspek sosial emosi anak menjadi lebih optimal. Keterlibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosi anak tentunya akan sangat bermanfaat bagi orang tua sendiri maupun sekolah karena akan ada sinergi yang terjalin sehingga proses pencapaian tujuan dalam aspek pengembangan sosial emosi dapat berjalan secara lancar. Adapun manfaat bagi orang tua yakni manfaatnya yaitu dengan meningkatkan interaksi dan diskusi bersama anak, orang tua akan lebih memahami perkembangan sosial emosi anak mereka sehingga jika terjadi sesuatu penyimpangan maka dapat diatasi sedini mungkin. Yang kedua yaitu para orang tua akan lebih terampil dalam membuat keputusan dan juga lebih percaya diri dalam mengasuh anaknya. Yang ketiga yaitu beberapa orang tua dapat wawasan tentang perkembangan anak sehingga menjadi dorongan positif agar mengurangi hukuman kepada anak. Yang keempat, orang tua akan lebih bijak karena memahami dengan baik tentang kurikulum di sekolah serta tugas guru sebagai pengajar. Yang kelima, dengan orang tua mengetahui tentang apa yang dipelajari anak di sekolah, maka jika ada aktivitas yang melibatkan orang tua, mereka akan dengan senang hati membantunya. Yang keenam, penilaian orang tua terhadap sekolah menjadi lebih baik juga memperkuat ikatan komitmen dengan sekolah. Nah, yang ketujuh yaitu orang tua lebih peduli dan sadar terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan anak-anak, sehingga mereka akan bijak sebagai tim pengambil keputusan. Nah, kemudian ada manfaat bagi sekolah juga, yaitu yang pertama, sekolah yang sering melibatkan para orang tua dan masyarakat akan lebih mudah dalam mewujudkan reputasi yang baik di masyarakat. Yang kedua, sekolah juga lebih berpengalaman dalam dukungan masyarakat. Yang ketiga yaitu program-program sekolah yang mendorong dan mendukung para orang tua selalu bertindak lebih baik dan memiliki program dengan kualitas tinggi daripada yang tidak melibatkan para orang tua dalam pendidikan anaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Yanti yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sulistia. Cara mengorganisasikan pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosi anak pada program sekolah. Seperti yang telah kita lihat dengan jelas serta tak terbantahkan bahwa keterlibatan orang tua sangat sesuai dan memiliki dampak positif yang begitu luas. Meskipun banyak pendidik dan sekolah setuju dan mendukung konsep keterlibatan orang tua serta dampaknya pada anak-anak dari prasekolah sampai sekolah menengah atas. Namun, masih banyak yang belum menyampaikan mengenai pengetahuan atau pedoman dalam perencanaan, penerapan, dan hasil yang dicapai. Terdapat jaringan kemitraan sekolah tingkat nasional yang dibentuk oleh Joy Efficient dan para rekannya di Universitas Johns Hopkins ditantang untuk mengembangkan 6 jenis keterlibatan orang tua berdasarkan model teori overlapping spheres of influence. Nah, yang pertama, tipe tanggung jawab dasar dari keluarga. Nah, yang terjadi dasar paling utama yaitu keterlibatan orang tua. Berkelanjutan tanggung jawab untuk meningkatkan anak mereka dengan mendukung anak-anak dengan makanan, pakaian, perlindungan, kesehatan, dan keselamatan. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif penting untuk membangun sebuah kemitraan yang sukses antara sekolah dan rumah. Komunikasi tersebut hendaknya dibangun dua arah untuk berbagi informasi. Tujuan utama sekolah dalam berkomunikasi adalah memberi dan menerima sehingga dapat mewujudkan tujuan umum serta tindak lanjutnya. Yang ketiga yaitu sukarelawan. Aktivitas tipe ini yaitu bantuan orang tua untuk guru dan tenaga kependidikan dalam mendukung program sekolah serta membantu aktivitas dan kerja sekolah. Yang keempat yaitu pembelajaran di rumah. Dalam wilayah pendidikan anak usia dini, dasar utama adalah orang tua dan guru yang paling berpengaruh. Orang tua berpengaruh besar untuk apa yang dilakukan anak-anak di rumah, termasuk juga pendampingan orang tua untuk mencapai tujuan belajar anak. Yang kelima yaitu membuat keputusan. Keterlibatan orang tua dalam membuat keputusan memiliki beragam bentuk, seperti memilih sekolah, mengkaji, dan mengevaluasi program sekolah. Yang keenam yaitu kerjasama dengan masyarakat. Sekolah dan guru seharusnya memperhatikan masyarakat dalam konteks memasukkan anggota masyarakat yang tertarik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Wujud dukungan dari anggota masyarakat tersebut dapat berupa materi, tenaga, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, sekolah hendaknya berhubungan dengan beragam anggota masyarakat seperti dari kalangan bisnis, agama, budaya, pemerintahan, dan organisasi lainnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.